makanya hidayatullah ini Pak, ya maksud saya adalah bagaimana kita ya konsisten dengan style kita Pak, konsisten dengan gaya kita, karena disitulah kita dikenal. Nah sekarang pertanyaannya, gayanya hidayatullah, stylenya hidayatullah itu apa? Gaya dan style hidayatullah yang dengannya hidayatullah dikenal, itulah yang disebut dengan jati diri. Itulah yang disebut dengan jati diri. Gayanya hidayatullah, ya, stylenya hidayatullah, yang dengan gaya dan style ini hidayatullah dikenal, itulah yang disebut jati diri. Ya, loyalitas, komitmen dakwah, ketulusan, ketawaduan, itulah hidayatullah. Ya, itulah hidayatullah. Ketika Ustadz Jufri di Merauke menerima kunjungannya dai-nya Dewan Dakwah, dai Dewan Dakwah itu cerita bahwa dia tiap bulan itu terima bulanan. Yang kalau terlambat, Ustadz Jufri tahu kalau itu terlambat datang transferannya. Bagaimana cara tahunya? Kalau sudah dai-nya Dewan Dakwah datang ke Hidayatullah jalan-jalan bermalam 2 hari, pasti terlambat kirimannya itu. Pasti terlambat. Ya. Kata Ustadz Jufri, kalau kami di Hidayatullah Ustadz berbeda. Kalau kami justru di daerah lah yang kemudian mentransfer ke pusat. Kaget dia. Kaget. Hah? Bisakah begitu? Iya. Gitu. Ya. Dai-dai lain Pak. Besar Pak. Dari pusat itu besar Pak. Ya. Gitu. Orang Hidayatullah malah sebaliknya Pak. Sudah dimodali kosong, SK saja, begitu sampai ke daerah, punya kewajiban transfer ke pusat. Hidayatullah kan begitu Pak. DPP mengeluarkan SK, set. Kirim Pak Anca. Set, misalnya. Ya, Papua. Ya. Makanya dia enggak amin Pak. Enggak amin. Nah, dalam hatinya Pak, nauzubillah, nauzubillah. Ya. Nah, kirim. Ya. Sampai di Papua, Ustaz sudah sampai. Iya. Nanti bikin pendidikan, ya, lalu kemudian dari pendidikan itu kalau bisa ada uang gedung, uang masuknya kirim ke pusat. Coba Pak. Modal kita berapa Pak? Modal SK. Ya. Tapi apakah ada dai-dai Hidayatullah keberatan? Tidak Pak. Karena ketulusan. Ya, keikhlasan Pak. Itu hebatnya dai Hidayatullah Pak. Dan saya yakin Pak, tidak ada, bahkan tidak banyak lah, saya sebut tidak banyak lah, harakah-harakah seperti itu. Dai kita ke Timur Leste kemarin Pak, ngobrol dengan dai lain. Dai lain Pak, selama 1 bulan, untuk 1 bulan berdakwah, Ramadan Pak, Ramadan di Timur Leste Pak, 20 juta Pak. 20 juta selama Ramadan. Dai lain. Dia tanya dai kita Pak, berapa antum dari Hidayatullah? 2 juta. Hah? Berapa? 2 juta. Bingung itu Pak. Mereka 20 juta, kita 2 juta. Bingung Pak. Nah, makanya Anies Mata tidak menyembunyikan itu Pak. Kalau soal dakwah, kata Anies Mata, kalau soal dakwah, sudah tuntas itu Hidayatullah. Itu kata Anies Mata, sudah tuntas. Alhamdulillah. Nah, jadi jati diri itu adalah karakter atau gaya yang menjadi ciri khasnya Hidayatullah. Yang kita tetapkan dengan 6 jati diri. 6 jati diri. Artinya apa Pak? Setiap kader harus tuntas dengan 6 ini. Harus tuntas dengan 6 ini. Tidak boleh ada kader, apalagi kalau sudah kader rusto, tidak boleh. Ya, nah, ketua pemuda jangan salah-salah menyebut 6 jati diri ini. Jangan bilang yang penting 6 Ustadz. Oh, tidak bisa. Itu menunjukkan hierarki gerakan kita. Kenapa wahyu sistem pertama? Kenapa wasatiyah terakhir? Itu ada hierarkinya. Di mana mau baca itu hierarkinya Bang? Di Muqaddimah PDO. Baca itu Pak. Alinea kedua, ketiga, keempat. Ya kan? Gitu. Dibaca itu Pak. Kenapa sistematik wahyu pertama? Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah kedua dan seterusnya? Sampai kenapa terakhir itu wasatiyah. Tidak bisa dibolak-balik itu.
Karena itu akan merubah daripada struktur tarbiyah dan dakwah hidayatullah. Alhamdulillah. Para sahabat sekalian yang berbahagia. Ya, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa rawatlah kader-kader itu dengan baik. Ya, rawat. Ya, karena ketika dia secara ikhlas, secara sadar menyerahkan dirinya di hidayatullah ini, itu sudah luar biasa, Pak. Luar biasa. Ya. Ya, istilahnya itu walaupun tidak sarjana, Pak, walaupun tidak pintar, kalau mau taat itu lebih bagus daripada yang merasa pintar, sarjana, profesor, tapi kemudian tidak mau tunduk pada sistem. Gitu. Ya. Nah, ini yang paling utama. Ya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya, kita semua dalam berhidayatullah ini bukan sekedar fisik kita, bukan sekedar hari-hari kita, bukan sekedar tenaga kita, waktu kita, nyawa kita, tapi juga dengan pemahaman kita. Ya. Ya. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ya. Harus dengan pemahaman. Disinilah fungsinya Dewan Murabbi itu, Ustaz Ramli. Ya. Disinilah fungsinya Dewan Murabbi. Ya. Untuk kemudian memastikan bahwa semua kader-kader hidayatullah itu bergerak sesuai dengan 6 jati diri ini. 6 jati diri ini. Ya. Maka ya harus buat kesepakatan ya, konsensus bagaimana supaya murabbi ini, Dewan Murabbi ini memang betul-betul bisa menjaga spiritual kita, menjaga ideologi kita, menjaga komitmen kita. Ya, seperti itu. Bisa menjaga. Ya, maka bagaimana teknisnya itu ya? Ya. Kalau Ustadz Soleh Hasim itu pernah mengusulkan kalau perlu di hidayatullah ini Ustadz ada profesi namanya profesi murabbi. Dia tidak yang lain-lain. Karena dia menjadi murabbi, maka dia dapat nomenklatur. Setiap hari dia mengisi halaqah saja. 3 halaqah, 4 halaqah 1 hari. Memang itu pekerjaannya. Ya, nah kita ini jangan sampai. Ya, makanya Bang siapa? Pak Adri, Bang Rahman, perbanyak ini murabbi pemuda ini, perbanyak karena kita ini sudah dianugerahi angka yang besar alumni ULA SMA. Telusuri itu, telusuri di mana mereka ini. Buat halaqah ala Gen Z, nggak harus datang. Ada namanya WA Group, ada namanya Zoom, ada namanya VC. Ya, ada namanya kafe, nggak apa-apa. Ya, kopdar yuk, di mana kafe ini, nggak apa-apa. 3 orang, 4 orang datang. Ya, kalau mereka merasa sungkan, kalau misalnya baca Quran seperti 8 langkah, 9 langkah berhalaqah, ya sederhanakan awalnya supaya mereka senang dulu. Saya bilang sama ibu-ibu, kenapa dakwah Nabi Muhammad berhasil? Karena semua mad'unya merasa sama dengan manusia lainnya. Budak-budak merasa sama dengan majikannya. Itu yang membuat mereka senang dengan dakwah Nabi Muhammad. Ya, makanya saya bilang sama bapak-bapak Jakarta, ya, jangan kita-kita lagi yang jadi murabbinya anak-anak alumni ULA ini, jangan. Sungkan mereka, Pak. Ya kan? Kalau misalnya Ustadz Amri yang jadi murabbinya, nanti mereka manggilnya Abah. Ya kan? Ayahanda. Aduh, jauh Pak. Nah, tapi kalau Bang Rahman, Bang Umer, ya, jadi murabbinya, ya, Abang, Kanda, Kakak, ya kan? Sumber air sudah dekat. Ya. Siapa sampingnya Bang Rahman? Itu. Harus pegang halaqah Bang Basir. Ya, harus pegang halaqah. Ya. Cari itu alumni ULA, Pak. Cari. Ajak Musidah juga, ayo cari. Ya. Kalau memang Musidah nggak gerak, ayo kita aja. Gitu. Kata Roy Sam sudah dikasih sama Allah 3 tahun, 6 tahun. Ya, cari yang jauh-jauh. Ya.
Apa cari yang jauh-jauh? Nah, ini ada anak-anak kita sudah 3 tahun, 6 tahun diajari. Kenapa mesti capek-capek cari yang jauh? Ya. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Maka sinergi program ini mutlak. Pemuda, Usida, GMH, ya. Sinergi program ini mutlak. Supaya apa, Pak? Ya, itulah tadi. Kehebatan Hidayatullah bukan karena ada jenderalnya, bukan karena ada presidennya, bukan karena ada pengusaha orang kaya, bukan. Tapi kesamaan gerakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka pertemuan-pertemuan hak kultural seperti ini, halakoh-halakoh, disinilah fungsinya, Pak. Kata Ustadz Hashim HS, asalkan bertemu, 80%, masalah selesai. Kalau sudah jabat tangan itu, Pak. Jabat tangan, kasih senyum, ya, tatap mata dengan penuh persahabatan, persaudaraan. Selesai itu, Pak. Selesai. Ya. Kenapa masih gesekan? Ya karena begitu, Pak. Ngasih salam, matanya kemana? Salaman, matanya kemana? Tidak tercermin, tidak terasa ketulusannya dalam bersalaman. Tidak terasa, Pak. Jangan seperti pramugari layan, Pak. Ya. Kita keluar dari pesawat kan begitu pramugari layan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Ya, sambil matanya kemana? Tidak terasa betul. Tidak terasa betul. Coba kalau kita ditatap baik-baik, gitu kan. Nah, gitu kan. Gitu. Tidak, dia turun untuk kemudian beli tiket pesawat lagi, Pak. Naik lagi dengan pesawat yang sama. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyatukan hati-hati kita dalam gerakan jihad ini, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, mempersaudarakan kita dalam satu ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan gesekan-gesekan di antara kita, untuk kemudian kebersamaan kita adalah kebersamaan yang memancing keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia di dunia, bersama di dunia, dan juga bersama-sama memasuki surga dengan penuh kebahagiaan. Radiyatan mardiyah. Wallahul hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.